Mika pasalnya yang keempat, ayat yang keenam. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga kita semua boleh bangun dengan hati yang segar dan dengan kerinduan bahwa berkat yang baru yang Tuhan curahkan kepada kita memampukan kita semua untuk hidup menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kita sesehari lepas sesehari. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam perasaan curiga bukanlah suatu situasi dan kondisi yang menyenangkan. Rasa curiga timbul karena perasaan tidak nyaman dan tidak aman yang ada di dalam diri dan hati seseorang. Perasaan tidak nyaman dan tidak aman ini kemudian muncul di dalam sikap was-was, sikap waspada, sikap berhati-hati, menjaga jarak satu dengan yang lain. Kita mengalami beberapa waktu yang lalu, khususnya di awal-awal masa pandemi, kita khawatir, kita takut, kita gelisah jikalau kita berdekatan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Jangankan yang tidak kita kenal, yang kita kenal saja pun kita masih menjaga jarak. Khawatir, jangan-jangan dia adalah pembawa virus corona. Jangan-jangan dia adalah orang yang biasa disebut dengan orang tanpa gejala. Tetapi, wow, ia bisa membawa virus corona dan menularkan pada diri kita. Physical distancing, jaga jarak, menjadi salah satu cara bagi banyak orang untuk menyelamatkan diri. Menyedihkan. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bangsa Israel pernah hidup di dalam situasi dan kondisi demikian. Satu keluarga dengan keluarga yang lain, satu pribadi dengan pribadi yang lain, tidak hidup di dalam rasa harmonis. Mereka saling curiga satu dengan yang lain. Mereka merasa was-was dengan keberadaan yang berbeda. Dan kemudian yang terjadi adalah masing-masing pribadi dan masing-masing keluarga membangun tembok yang begitu tebal untuk memisahkan diri mereka dari relasi dengan orang-orang, pribadi-pribadi, pihak-pihak yang lain. Yang terjadi, bangsa Israel retak, bangsa Israel pecah, bangsa Israel tercerai-berai. Kondisi demikian dipicu dan dipacu oleh
kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh para pemimpin mereka yang sama sekali tidak menghiraukan kondisi dan situasi yang dialami oleh rakyat. Perang, 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 memperluas daerah, memperkuat kekuasaan. Hanya itu yang ada di dalam pikiran para pemimpin bangsa Israel kala itu. Nafsu untuk tetap berkuasa membuat mereka buta, tidak dapat melihat, bahkan tidak mau mendengar pergumulan dan keluh kesah rakyat, sehingga kelaparan mulai timbul di mana-mana, kriminalitas mulai meningkat, dan ya, seperti telah saya katakan, bangsa ini, umat Allah, tercerai-berai. Menyedihkan. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah melihat, Allah mengerti, Allah memahami situasi dan kondisi yang dialami oleh umatnya. Dan oleh karena itu, dengan perantaraan nabinya, perpanjangan lidahnya, Mika, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan di dalam diri bangsa Israel. Bangsa yang tercerai-berai, bangsa yang terpecah-pecah, bangsa yang hancur lebur, satu waktu akan kembali dikumpulkan, akan kembali dipersekutukan, akan kembali boleh menikmati sebuah persekutuan yang indah, yang harmonis, yang luar biasa, bersama-sama dengan Allah yang hidup. Janji dan pengharapan seperti inilah yang Nabi Mika semaikan, Nabi Mika beritakan, Nabi Mika bagikan kepada bangsa Israel. Allah rindu bahwa umatnya boleh mengalami persekutuan yang indah tanpa rasa was-was, tanpa perasaan tidak aman dan tidak nyaman, melainkan mengalami persekutuan yang indah, yang harmonis, yang saling meneguhkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi virus corona membuat kita merasa was-was dan menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi puji Tuhan, angka terpapar virus corona sudah mulai turun. Puji Tuhan, semakin banyak pribadi yang menyediakan diri untuk menerima vaksinasi. Bahkan anak-anak pun pada hari ini sudah boleh menikmati fasilitas vaksinasi. Harapannya adalah perasaan was-was, perasaan cemas, perasaan takut, jaga jarak mulai bisa diluruhkan, dan masyarakat kita semua kembali boleh membangun sebuah komunitas, sebuah relasi, sebuah hubungan yang harmonis satu dengan yang lain. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah bekerja, Allah telah bekerja, Allah terus bekerja di dalam diri dan melalui pribadi-pribadi
yang beritikat baik dalam mengatasi pandemi virus corona ini, khususnya di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Oleh karena itu, mari jangan kita menyerah untuk terus berharap kepada Tuhan. Pergumulan apapun yang ibu, bapak, saudara pada hari ini sedang alami, jangan membuat hati kita menjadi luntur dan luruh. Jangan membuat pengharapan kita menjadi hanyut, tetapi justru memampukan kita memandang Allah sehingga pengharapan kita menjadi semakin kukuh, pengharapan kita menjadi semakin teguh. Kita mengingat karya Allah yang telah Ia nyatakan di sepanjang kehidupan kita, dan kita terus berharap Ia terus bekerja dan berkarya di dalam dan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah membuktikan kasih setiamu melalui kerja dan karyamu di dalam kehidupan umatmu, bangsa Israel, dan juga di dalam kehidupan kami semua. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah segala karya Allah meneguhkan pengharapan kami, sehingga manakala kami menatap masa depan, manakala kami menumbuhkan pengharapan kepada Kristus Yesus anakmu yang tunggal, pengharapan kami tidaklah sia-sia, tetapi sungguh boleh memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian, dan dengan hati yang diliputi damai sejahtera. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ibu, bapak, saudara yang terkasih. Besok kita akan bersama-sama menghadiri ibadah malam Natal. Mari kita persiapkan hati kita. Juga kita akan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah roti dan air anggur yang dibagikan sungguh-sungguh membawa damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kita, sehingga sukacita Natal itu sungguh-sungguh mengubah hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin.